Acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan sekaligus presentasi bacaan Al-Quran wisudawan-wisudawati yang akan dipandu oleh Ustadz Saifuddin. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya untuk zat milik Allah semata. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari bahagia ini kita dapat hadir bersama pada acara wisuda metode tilawati dari santri TPQ Al-Faqih yang bertepatan dengan bulan Rajab tanggal 8, dengan harapan dan doa kita mudah-mudahan anak-anak yang tampil di depan ini adalah generasi penerus yang Qur'ani. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Direktur, yang dalam hal ini beliau masih dalam perjalanan, sudah nyampaikan tadi, mohon maaf kami terlambat. Ulangi, Bapak Rektor Unbim Bapak Dr. Samsuriansyah MM MKes CHRM beserta Ibu. Kebetulan beliau ini yang punya gedung, yang punya universitas, sekaligus kehormatan putri beliau ikut wisuda pada hari ini. Yang kami hormati Al-Makaram Al-Ustadz Lalu Muhammad Lutfi Ghazali MSI. Beliau ini keilmuannya luar biasa. Kami ingat dulu waktu di Jawa ada namanya Profesor Dr. Holik. Makanya kalau beliau dimanapun berada selalu teringat beliau, dan apa-apa yang disampaikan beliau ini sangat mengena dan menyejukkan hati. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pondok Pesantren Sa'adud Darain Peraya Lombok Tengah. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, wali santri, wabil khusus wali santri yang pada saat hari ini berkesempatan putra putrinya mendapatkan rahmat untuk melaksanakan wisuda. Para guru-guru TPQ Al-Faqih yang dengan tulus ikhlas, penuh perjuangan, berani berbuat dan tidak tanggung, tidak takut menerima risiko, dan alhamdulillah pada hari ini telah mewujudkan kerja kerasnya melaksanakan wisuda santri yang ke-6, serta anak-anak kami wisudawan wisudawati
yang ada di panggung kehormatan yang kami cintai dan kami banggakan. Mudah-mudahan kita doakan anak-anak yang tampil di depan ini adalah anak-anak yang ke depan yang memiliki kepribadian Qur'ani, yang dimudahkan segala urusannya dan menjadi pemimpin bangsa yang Qur'ani. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah tamu undangan rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kami membawakan 3 perwakilan. Perwakilan pertama atas nama lembaga TPQ Al-Faqih, kedua atas nama cabang Tilawati Lombok, dan ketiga atas nama Tilawati Pusat. Kami borong jadi satu. Ditambah lagi persentase anak-anak nanti pada saat kita tampil ke depan. Yang pertama dari lembaga, atas nama lembaga TPQ Al-Faqih, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ayah bunda, khususnya yang putra putrinya pada saat hari ini melaksanakan wisuda. Tidak mungkin kami bisa melaksanakan ini tanpa ada dukungan moral, tanpa ada dukungan doa dan kerja keras serta kebersamaan kita, sehingga pelaksanaan wisuda ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih banyak. Wabil khusus ketua yayasan yang telah memberikan kami motivasi banyak, terlalu mendorong, jangan takut, kurang lebih kita berjuang. Ini Al-Quran yang kita perjuangkan, begitu kata beliau. Dan bismillah, perjuangan kita tidak sia-sia. Sampai dengan hari ini alhamdulillah kita dapat menampilkan kualitas anak-anak kita di panggung kehormatan. Amin. Anak-anak kami semuanya yang selama ini mungkin mendengarkan kata-kata keras, mungkin dicaci dimaki oleh guru-guru kalian, itu bukan marah. Sekali lagi, guru-guru kalian tidak pernah marah. Mendidik, mendorong kalian supaya punya mental, punya kemauan, dan pada akhirnya nanti akan menjadi orang-orang yang menanamkan nilai-nilai Al-Quran serta dapat mentadaburi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kalian semua ini adalah orang-orang yang diberi kemuliaan oleh Allah. Tidak semua orang bisa duduk di panggung kehormatan. Mungkin bapak ibuku semua dulu pada saat mengaji tidak sampai diadakan uji publik seperti ini. Tapi hari ini anak-anak kita sudah membuktikan dengan jerih payahnya, capeknya setiap pagi dan sore, bahkan malam pun kita ajar, tidak mengenal lelah. Dari pagi mereka sekolah, sore pun masih pakaian sekolah pun masih semangat untuk belajar Al-Quran. Sehingga pada hari ini kita lagi sekali mendoakan anak-anak kita, mudah-mudahan menjadi anak yang betul-betul dibanggakan oleh orang tua, membawa keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat bagi keluarga semuanya. Amin. Yang kedua, atas nama cabang, periode 2024 bulan Oktober kemarin 2024, kami diutus sebagai ketua cabang Tilawati Lombok dengan berbagai risiko, dengan berbagai pertimbangan dari pusat memutuskan dan menitipkan program-program kerja metode Tilawati. Jadi Tilawati ini bukan metode pokok lewat, tetapi yang memiliki struktural dan kualitas yang luar biasa. Anak-anak kita ketika tamat Al-Quran, dari mulai kelas jilid sampai dengan Al-Quran,
maka akan tampil kualitas baca Al-Qur'annya, baik pengucapan, makharijul huruf, sifatul huruf, tajwid, gharib dan lain sebagainya. Kita tampilkan dengan kualitas yang terbaik sesuai dengan harapan daripada guru-guru kita yang ada di Tilawati Pusat Surabaya. Kemudian dari pusat mengarahkan bahwa di tahun 2026 nanti Tilawati Lombok harus siap melaksanakan wisuda akbar yang ditunjuk dari semua lembaga untuk kita jadikan wisuda akbar yang dihadiri oleh mu'alif Tilawati Pusat. Jadi demikian para guru-guru, para koordinator yang menggunakan metode Tilawati, kami harapkan mari kita bersatu melaksanakan pembinaan yang kami laksanakan 1 bulan sekali, atau kami yang diundang ke lembaga selalu kami hadir. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini amanat yang diberikan oleh pusat kita dapat laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dari pusat, tadi pagi-pagi sekitar jam 6 dari mualif kita Bapak Dr. Kiai Haji Ali Muafa menyampaikan bangga dengan anak-anak TPQ Al-Faqih yang pada saat hari ini diberikan kesempatan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan wisuda. Harapan dan doa beliau, jadikanlah Tilawati di Lombok ini menjadi Tilawati yang lebih besar, yang lebih mendunia di Pulau Lombok atau Nusa Tenggara Barat ini. Jangan hiraukan kicauan-kicauan, ranting-ranting yang akan merusak tatanan perjuangan Tilawati, tetapi lewatilah semua dengan baik, bangga, dan harus sampai ke tujuan. Sebagaimana hari ini ayah bunda naik dari tangga bawah sampai tangga ke atas, 6 tangga yang kita lewatin. Tidak mudah. Kalau seandainya ada yang asam urat sampai di atas itu ketahuan atau terasa, sehingga mohon maaf, dari tadi ada yang membisikin, kok Umi nggak ikut. Mohon maaf, istri kami saat ini dan dari pagi, ayo kita angkat, nanti saya gendong ke atas, karena dia posisinya sekarang lagi hamil 8 bulan. Jadi itu permasalahannya, beliau tidak bisa hadir. Jadi mohon maaf, bukan ada keretakan, kami asik-asik saja, kami mesra-mesra saja sama istri. Nggih. Jadi tidak ada apa-apa. Intinya istri tidak datang karena lagi hamil besar, bisanya berbaring kiri dan kanan. Itu. Baik, yang terakhir sekaligus kami atas nama Tilawati Lombok sekali lagi mengaturkan banyak terima kasih atas kehadirannya para tamu undangan, wabil khusus Al Ustadz Muhammad Lalu Lutfi Ghazali yang telah menyempatkan waktu. Beliau sibuk tetapi menyempatkan waktu pada hari ini. Dan sebagai bentuk keberanian totalitas anak-anak, saya mohon izin tampil ke depan untuk melaksanakan presentase uji kompetensi kemampuan anak-anak. Anak-anak ini bisa enggak menjawab pertanyaan-pertanyaan saya? Ataukah hanya sekedar lulus-lulus biasa-biasa saja yang diatur? Tidak ada yang kami buat atur-atur. Dan semua keputusan ini adalah di pusat. Terima kasih. Selamat datang Pak Doktor. Sila, paling depan. Oke.
Miring. Baik, sekarang ini bertepatan dengan tanggal 8 Rajab. Yang memiliki nomor angka 8, silakan turun panggung ke depan saya. Baik. Tarik napas yang panjang. Sudah kos-kosan, lebih tarik napas seperti dari bawah ke atas. Tenang. Tarik napas yang panjang. Mana orang tua beliau ini? Oke, yang buat video mungkin bapaknya, ibu ke depan. Ibu ke depan ya. Baik. Saya minta ibu, ini kami enggak kerjasama ya, enggak tanya-tanya nih, karena saya ambil tanggal 8 nih, kebetulan ada di pikiran saya. Namanya siapa Nanda? Ya, nama panjang, suara keras dan pelan. Azkaila Nadifa Putri. Panggilan? Kaila. Kaila. Saya panggil Kaila, Bunda nggih. Oke. Kaila sekarang kelas berapa? 7. Kelas 7, berarti SMP ya. Cita-citanya jadi apa? Gemetar dia ini. Kalau mau jadi kesehatan nanti sekolahnya di tempat kita ini. Jadi wisudanya di sini. Namanya cita-citanya jadi apa? Hakim yang hafiz Quran. Hakim yang hafiz Quran. Ini nervous ini nih. Ini gemetar semuanya. Coba relax dulu, relax ya. Baik. Saya minta bundanya ya. Bunda, coba tanya nomor berapa. Saya minta nomor saja. Nanti selanjutnya kita bereskan berdua. 7 ya. Nomor berapa Bunda? Mi, buka slide tanya jawab. Ya, oke. Pertanyaan Gorib ada dari nomor 1 sampai dengan 41. Sekarang diminta, Bunda minta nomor berapa? Tanggal lahir 20. Silakan operator buka nomor 20. Baik, yang nomor 20 ini agak boram, hadap sini. Hadap ke slide, hadap sini. Halo. Hadap sini, halo. Hadap saya dulu. Nah, tenang dulu. Ini stres duluan ini nih. Hadap sana. Bunda ke sini ya. Oke, coba kita tes. Silakan baca dengan tenang, rileks, suara keras. Ta'awuz basmalah. Oke, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Fa in asabahu khairun ma'an nabi. فإن أصابه خير طمع النبي وإن أصابته فتنة وإن أصابته فإن أصابته فتنة فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين
Dzalika huwal husranum mubin. Baik, Masya Allah. Terima tangan semuanya buat Kailah. Ini kalau sendiri nggak begini bacaannya. Kalau seandainya ada yang nggak percaya, ayah bunda silakan tampil ke depan, saya tunjukkan secara acak. Baik, slide biarkan. Ya, pertanyaan saya, bacaan apakah yang berwarna merah? 2, 3. Khairun itma'an nabi iltiqa'us sakinain. Bertemunya dua huruf sukun atau mati, tulisannya khairun itma'an nabi, bacanya khairun itma'an nabi. Fitnatun qalaba iltiqa'us sakinain. Bertemunya dua huruf sukun atau mati, tulisannya fitnat qalaba. Baik, Bacanya fitnatun. fitnatun qalaba. Baik, tepuk tangan buat anak kita. Alhamdulillah, ini namanya bacaan iltiqa'us sakinain. Oke, dia bisa. Terakhir. Tain apa tuh yang panjang? Dah, habis ini bunda saya tanya ya. Uraikan hukum tajwid kalimat bergaris bawah. Dimulai dari nanna. 1, 2, 3. Nanna idgham syamsiyah lam ta'rif bertemu nun tekan bacanya. Nanna gunna musyaddadah nun tazdid dengung 3 harakat. Maya idhar mutlak. Nun sukun bertemu ya. Maya idgham bi gunnah nun sukun bertemu ya. Tekan dengung 3 harakat. Dullah lam jalala tafhim, lafaz Allah didahului dhammah, tebal bacanya. Lam tabi'i fathah berdiri panjang 2 harakat. Ra tafhim, ra sukun didahului fathah, tebal bacanya. Harf mada iwat, harf ikfa bimakna jadid, huruf hidup didahului huruf mati, selain mat diawali huruf hidup dibaca wakaf, terbaca sukun huruf akhirnya. Tepuk tangan semuanya. Saya sampai gedak-geduk nih di dada ini. Enggak semuanya. Ternyata alhamdulillah. Ananda Kailah semuanya bisa memberikan. Bunda boleh saya tes ini? Bunda belum bisa juga ya. Terima kasih Kailah, mudah-mudahan menjadi hakim yang hafiz Quran. Allah ijabai dengan doa kita semua, amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda. Ada hadiah? Ada hadiah? Oh, nanti di rumah. Oh, nanti ya. Ya silakan balik. Baik, setelah ini kami mohon menunjuk nomor bebas dari Al-Mukarram Ustadz Lutfi Ghazali. Kami tunjukkan dulu biar tertib. Silakan nomor 3 tampil ke bawah. Ya, perkenalkan siapa namanya? Muhammad Dwi Azwan. Panggilannya? Azwan. Azwan. Kelas? 4. Kelas 4. Cita-citanya? Pemain bola yang hafiz Quran. Pemain bola yang hafiz Quran. Ini luar biasa nih. Mana bapak atau bundanya Azwan ini nih? Oh gini, mau tampil ke depan Bu? Oh boleh, silakan. Kalau boleh bawa hadiahnya sekalian yang banyak-banyak, sekaligus buat penanya. Oke. Baik. Azwan cita-cita ingin menjadi pemain bola yang hafiz Quran. Hobinya sekarang main bola juga? Oh baik. Mohon izin Al-Mukarram di slide ya.
Ada pertanyaan Ustadz dari nomor 1 sampai dengan nomor 41. Mohon izin, nomor berapa yang diberikan pertanyaan kepada Ananda? Ya. No, pemain favorit. Pemain favoritnya siapa? Pakai mic. Ronaldo. Ronaldo. 7. Pilih nomor 7. Silakan buka slide nomor 7. Ya, langsung 1 2 3 dibaca. Lasta 2 3. Lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'azzibuhu Allahul azabal akbar. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Baik. Berapa nilainya Pak Ustadz? Ampura. Berapa nilainya setelah dia baca 3 ayat ini? Nilainya sempurna. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Kami tidak bisik Ustadz Lutfi ya. Nanti tanya nomor 7 tidak ada. Kebetulan cita-citanya menjadi pemain bola, disebut Ronaldo nomor 7 benaran. Tanggung jawab sekarang ya. Bacaan apakah kalimat berwarna merah? Bimusaitirin, tulisan sod tetap sod bacanya. Bimusaitirin terdapat di surah Al-Ghasyiyah ayat 22 juz 30. Baik, terima kasih. Sesuai nggih? Ustadz Mubarak? Sesuai. Kebetulan beliau ini pengurus cabang. Sesuai. Sekarang uraikan hukum tajwid kalimat bergaris bawah. 1 2 3 mulai. Allah lam jalala tafim, lafaz Allah didahului doma tebal bacanya. Hul a izhar qamariyah, lam tarif bertemu ain jelas bacanya. Za madu tabi'i, fata bertemu alif panjang 2 harokat. Bal a izhar qamariyah, lam tarif bertemu hamzah jelas bacanya. Bar ra tafim, ra sukun didahului fata tebal bacanya. Izin Ustadz. Baik, tepat sekali. Terima kasih Nanda Azwan, bacaannya bagus, kemudian menguraikannya tepat, bacaan goribnya juga tepat. Bunda ada hadiah buat Azwan. Azwan nanti akan diberikan hadiah setelah acara ya. Terima kasih banyak. Kembali ke tempat. Sudah 2 orang. Masih ada kurang lebih 13 orang lagi yang belum kami tanya. Dan kami dikasih waktu sama MC itu 1 jam. Kami minta satu lagi yang paling ragil, paling imut, paling cantik, yang terasa ke depan. Wah, langsung terasa dia. Baik. Siapa namanya, Nak? Rizkia Anissa. Raisya. Rizkia Anissa. Rizkia Anissa. Umurnya sekarang berapa? 8 tahun. 8 tahun. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Ini paling kecil ini kayaknya dari semua ini ya. Paling kecil kelas 3 SD sudah hatam Al-Qur'an. Cita-citanya apa? Dokter dan hafiz Quran. Jadi dokter dan hafiz Quran. Ampun Pak Dokter, mau sekolah di sini kayaknya ini nanti. Jadi dokter dan hafiz Quran. Mudah-mudahan ya. Mana bunda ini? Bundanya sini. Bundanya Rizkia, silakan ke depan. Coba saya minta dari 1 orang dari cabang. Dari cabang Ustadz Nafis, minta nomor berapa dari pertanyaan nomor 1 sampai dengan 41. Nomor 10, slide 10. Oke. Nah ini
agak panjang. Orangnya kecil dikasih yang panjang biar tambah tinggi dikit. Silakan. Ha antum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum ulai yuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa iza laqukum qalu amanna wa iza khalau addu alaikumul anam wa iza khalau addu alaikumul anamila min ghair kul mutu bi ghaizimun innallaha alimun bizatis sudur. Masya Allah. Dengarkan pertanyaan saya, Nanda Rizkia. Bacaan apakah yang berwarna merah? Al-anamila, tulisanna tetap panjang 2 harokat. Baik, benar Ustadz ya. Al-anamila tulisanna tetap panjang 2 harokat. Baik, lanjutkan. Uraikan hukum tajwid kalimat bergaris bawah 2, 3. Inna gunnah musyaddadah nun tasdid dengan 3 harokat. Naullah lam jalala tafkim. Lafaz Allah didahului fathah tebal bacanya. Mad tabi'i kasroh bertemu ya sukun panjang 2 harokat. Mumbi ikfa hakik mumbi ikfa syafawi mim sukun. Ulangi, tanwin bertemu ba. Tanwin bertemu ba. Namanya Iklab. iqlab ya. Mumbi iklab. Domatain bertemu ba. Dengung bacanya. Za mad tabi'i fatah bertemu alif panjang 2 harokat. Tisu idgham syamsiyah lam ta'rif bertemu shad tekan bacanya. Dur mad arid lis sukun. Huruf mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf panjang boleh 2, 4 sampai 6 harokat. Tepuk tangan semuanya, Masya Allah. Baik, saya coba tes acak ya. Sila Ustaz. Sini sama beliau. Baik, saya tanya secara acak ya. Mungkin ada yang bahasa A sudah dilatih. Sobat saya tanya yang nggak dilatih. Ha antu Antu ikfa hakiki nun sukun bertemu tak samar bacanya. tum'u Tum'u izhar syafawi mim sukun bertemu hamzah jelas bacanya. la'i La'i mad wajib muttasil huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimat panjang 5 harokat. ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minu bilki. Ki izhar qamariyah lam ta'rif bertemu kaf jelas bacanya. kullihi bikulli wa idza lakukum Kumqa izhar syafawi mim sukun bertemu kaf jelas bacanya. qalu Lu mad jaiz mufasil huruf mad bertemu hamzah di lain kalimat panjang 5 harokat. Mad badal hamzah bertemu huruf mad dalam satu kalimat panjang 2 harokat. bisa semua ya, alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya. Berarti anak kita ini bisa bukan karena diatur, betul nggih? Kami nggak mengatur, saya suruh bertanya yang lain, bukan bunda. Mungkin kalau bunda sudah dicatat tadi malam, nanti saya tanya nomor sekian. Ini enggak,
diacak. Nggih. Dan ini ditentukan oleh semua yang ada di depan kami. Terima kasih. Ada rizkinya nih. Oke, langsung dibagikan. Langsung dikasih, Masya Allah. Nangis. Terharu dia ya. Saking terharunya dia nangis. Baik, diumumkan kameramen, ini mumpung ada momen bersejarah ini. Oke, silakan. Ya, kita foto dulu. Kita foto. Ya. Silakan, makasih Nanda Rizkia, mudah-mudahan jadi anak yang solihah dan menjadi dokter yang hafiz Quran. Selanjutnya, belum ya, baru setengah jam, masih ada waktu. Saya tunjuk yang agak sedikit grogi ya, yang groginya banyak, supaya hilang groginya di depan. Coba nomor 2 turun. Nomor 2 turun. Baik. Dipegang. Namanya siapa? Perkenalkan dirinya. Idam Kalif dan Angga Kuswanto. Idam Kalif. Panggilannya? Kalif. Kalif. Mana ayah atau mana bundanya ini? Oh, bunda, silakan. Ini bapak-bapak nggak ada berani tampil ini. Ini satu orang bapak tampil, nanti saya langsung tanya ke depan ini. Idam Kalif, cita-citanya? Profesor dan hafiz Quran. Mau menjadi profesor. Izin Pak Prof. Pak Prof, mohon izin, beliau kepingin jadi profesor ini. Mohon doanya. Beliau profesor juga itu. Kuncinya satu, belajar. Ya, kalau kerjanya hanya main game, nggak nyampe jadi profesor. Nggih. Cita-citanya mau menjadi profesor yang hafiz Quran. Jarang. Profesor biasanya memikirkan jalur karir, jarang memikirkan Al-Quran. Tapi ini satu-satunya putra kita yang mau menjadi hafiz Quran dan menjadi profesor. Kita doakan bersama, mudah-mudahan ayah bundanya dimudahkan untuk menjadi profesor yang hafiz Quran. Coba ini saya tanya ke bundanya ya, atau ke bapaknya nih. Mau ditanya nomor berapa, bunda? Coba dibuka slide nomor 14. Oke. Wah, ini yang ngetes putra putrinya ini yang panjang-panjang semua yang disukai ini. Silakan. Dibaca ta'awuz basmalah dari nama Muhammadun. 2 2 3 mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Mohon izin Pak Kepala, saya Datuk Darain, berapa nilainya kalau di munakosah ini? Nilainya 90, 100, 50? Nilai 100. Tepuk tangan buat Ananda Kalif. Nilai 100. Yang mendengar juga enak didengar ya, tepat gitu. Baik, pertanyaan saya, bacaan apakah kalimat yang bergaris biolin? Bacaan yang berwarna merah. 1 2 3. Afa immata sifir mustadir
Tanda bulat bundar di atas alif ziyadah tidak berfungsi saat waqaf maupun wasol. Wasol afa imma ta'au kutila qalabatum. Waqaf afa immat. Mohon izin koordinator Baitur Rahman, bacaan goribnya sesuai? Baik, terima kasih, sesuai. Yang selanjutnya, uraikan hukum tajwid kalimat bergaris bawah dari Maya. 1, 2, 3. Maya idgham bi gunnah, nun sukun bertemu ya tekan dengan 3 harokat lamanya. Yang ko ikfa hakiki, nun sukun bertemu qaf samar bacanya. Libe qalqala sugro, huruf qalqala sukun asli matul bacanya. Bai harful lin, laya idgham bi gunnah, nun sukun bertemu ya tekan dengan 3 harokat lamanya. Rawah lam jalalah tafkim, lafaz Allah didahului fathah tebal bacanya. Sai harful lin, mada iwat, fatatain dibaca waqaf selain tamar butoh panjang 2 harokat. Dengarkan saya. Wa ma Muhammadun hamma gunna musyaddadah, mim tasdid dengan 3 harokat. wa ma Muhammadun illa rasul. Sul mada arid lis sukun, huruf mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf panjang boleh 2, 4 sampai 6 harokat. Kode qalqala sugro, huruf qalqala sukun asli mantul bacanya. Minqa Mioko ikfa hakiki, nun sukun bertemu ko samar bacanya. qab Kobe qalqala sugro, huruf qalqala sukun asli mantul bacanya. hirru Hirru idgham samsiyah, lam ta'rif bertemu ro tekan bacanya. afa imma ta'au qutilan qalabtum'a Tum'ah izhar syafawi, mim sukun bertemu ain jelas bacanya. ala La mada jaiz mufasil, huruf mad bertemu hamzah di lain kalimat panjang 5 harokat. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Mulus dijawab kayak orang sudah hafal, padahal nggak didata Bu ya. Masya Allah, luar biasa. Hadiahnya di kapan? Nanti di rumah, di sini ada kapan? Oh, bawa juga. Ini sebentar, mudah-mudahan ada yang ikhlas. Kasih penanya lah 1 gitu ya. Baik, kameramen abadikan. Nah, ini momen sakral ini, tidak pernah dilaksanakan ini. Wih, banyak jajannya. Nanti bagi-bagi ya. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, kembali ya. Baik. Tidak enak rasanya kalau kita tampilkan yang lain terus. Saatnya kita tampilkan. Mudah-mudahan berkenan dan tidak marah kepada saya nanti setelah kami menyelesaikan acara ini. Yang punya gedung, Raisya. Nggak enak, mohon maaf bentar. Beliau ngaji di TPQ Al-Faqih. Kemudian nggak enak rasanya, udah beliau memberikan kita fasilitas semuanya dan kita nggak tampilkan. Kita cek kemampuannya. Ada Al-Quran, ada yang Al-Quran, tes kemampuan baca Al-Qurannya juga ini. Minta tolong Al-Quran bawa ke depan. Saya cek kemampuannya beliau ini, yakin nggak dan ayah bunda membaca Al-Quran. Jangan sampai itu lulus-lulusnya dibuat-buat. Kita cek Pak Doktor, okay? Silakan di meja, pegang ini. Baik.
Saya cek bacaan Al-Qur'annya untuk ayah dan bunda. Benar enggak Nanda nomor 15 ini bisa membaca Al-Qur'an dengan lancar? Coba bukakan saya juz 13. Ya, dari awal juz 13. Ta'awuz basmalah. 1 2 mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab wallazi unzila ilaika mir rabbikal haqqu walakinna aksaran nasi la yu'minun. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha summa istawa 'alal arshi wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Tasdiq. Sadaqallahul azim. Mohon izin Pak Doktor, berapa kira-kira nilainya beliau ini menurut Bapak sekarang? 99. Bunda, berapa dapat nilainya ini? 100. Kira-kira Bunda kalau saya tampilkan berani seperti ini? Oh maaf katanya. Berarti anak kita sudah bisa membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Tampil ke depan. Mohon maaf, Bunda mau tampil ke depan atau enggak? Saya tanya langsung. Boleh, silakan. Duduk di depan sini. Boleh, Dedi. Ini di sana, Pak. Sana, Pak. Ya. Hadap sana dulu. Hadap kameramen dulu. Oke. Bunda di sini. Nah, kita tadi lupa perkenalan ya. Nama lengkapnya siapa? Salsahani Diana Nindya. Panggilannya? Raisa. Cita-citanya? Dokter yang hafiz Quran. Dokter yang hafiz Quran. Doa. Pak Dokter, ini doa. Kami juga mendoakan semuanya. Sekolahnya di tempat sendiri kayak nanti ini. Ya. Jadi dokter yang hafiz Quran. Jadi dokter banyak dicampur dengan hafiz Quran, maka huruf demi huruf yang dibaca itu adalah syifa, obat. Ditambah lagi dengan seorang dokter, sempurnalah jadi dokter yang hafiz Quran. Mohon maaf, ditunjuk minta nomor berapa beliau nih? Slide Army. Nomor 6. Ini sesuai tanggal lahir diminta ini. Kalau Bunda, mohon maaf, sementara bagiannya Bapak bertanya ya. Silakan dibaca ta'awuz basmalah 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza
Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni bikitabim min qabli hadza au atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Baik, alhamdulillah. Saya tarik napas nih. Tarik napas sampai dada saya bergetar nih. Takutnya nggak sesuai dengan harapannya Pak Dokter ini. Ternyata alhamdulillah sesuai ini. Agak bangga jadinya. Nggak jadi ya. Nggak jadi dada saya sesak nih. Ya, pertanyaan saya, bacaan apakah yang berwarna merah? Tuh 2, 3. Fis samawati tuni bikitabin. Bacaan ibadal mengganti hamzah kotak sukun dengan huruf mat sesuai harokat sebelumnya. Wasolnya fis samawati tuni bikitabin. Ibtida'nya ituni bikitabin terdapat di surah Al-Ahqaf ayat 4 juz 26. Baik, ini tulisannya fis samawati tuni bikitabin. Kalau dibaca waqaf ibtida ituni, jangan dibaca ituni, namanya bacaan ibdal. Betul, sesuai. Sekarang lanjutkan, uraikan hukum tajwid kalimat bergaris bawah dari bimmi. 2, 3. Bimmi idgham bi gunnah kasratain bertemu mim tekandung 3 harokat. Min qa ikfa hakiki nun sukun bertemu qaf samar bacanya. Qab qalqala sugara huruf qalqala sukun asli matul bacanya. Ha mad tabi'i fathah berdiri panjang 2 harokat. Za'a mad jaiz munfasil huruf mad bertemu hamzah di lain kalimat panjang 5 harokat. Au harful lin. Sa mad tabi'i fathah bertemu alif panjang 2 harokat. Ro tafkim ro fathah tebal bacanya. Timmi idgham bi gunnah kasratain bertemu mim tekandung 3 harokat. Min'i izhar halki nun sukun bertemu ain jelas bacanya. Min'i izhar halki kasratain bertemu hamzah jelas bacanya. Yaku ikfa hakiki nun sukun bertemu kaf samar bacanya. Kuatu ikfa hakiki nun sukun bertemu ta samar bacanya. Tumso izhar syafawi mim sukun bertemu shad jelas bacanya. So mad tabi'i fathah berdiri panjang 2 harokat. Kin mad arid lis sukun huruf mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf panjang boleh 2, 4 sampai 6 harokat. Alhamdulillah, tepuk tangan semuanya buat Nanda Raisa. Sekarang saya plong. Tadi sesak dikit, kemudian agak lumayan, sekarang sudah plong. Sesuai. Dan ini enggak ditata Pak dokter ya. Alhamdulillah sesuai. Terima kasih Nanda. Ini akan menjadi dokter nanti. Kita doakan jadi dokter yang hafiz Quran. Ya, sudah dokter dan hafiz Quran. Ada hadiahnya Bunda? Ada? Oh silakan. Kami tunggu. Kami tunggu hadiahnya, mudah-mudahan ada kecipratan di sebelah kirinya. Baik. Ini waktu sudah menunjukkan jam 11 ini. 11. Nanti saya minta dari satu wali murid menunjuk. Salah satu wali murid menunjuk, Masya Allah kebanyaknya ini. Wih, ini hadiah terbanyak ini. Semuanya ada pulpennya, ada uangnya, dan ada jajannya. Hah, numpuk. Ya, lihat lagi. Oke. Ya, ambil momen. Ya, dipoto. Oke. Oh, Masya Allah. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Masalah. Salim sama Bunda. Salim dulu, salim. Baik. Ya. Terima kasih kembali ya. Oke. Saking bangganya dan terharu kita, nggih. Tidak ada orang tua yang tidak terharu ketika anaknya lancar baca Al-Quran.
Ini saya dipesan sama MC sudah habis. Tapi saya minta satu lagi nggih. Satu orang lagi. Karena nggak enak kalau sudah laki perempuan. Perempuan harus laki lagi. Mana ini? Yang besar paling pojok. Pejalan paling pojok, ya tampil. Yang besar paling pojok. Ini terakhir. Mudah-mudahan ini yang terbaik dari yang lain, karena udah ada contoh. Ya. Namanya Zaski. Ya, diperkenalkan namanya. Muhammad Zaki Syakwilano. Zaki Syakwilano. Saquilano. Nama Portugal kayaknya ini. Zaki. Kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMP. 3 SMP. Ya. Ini pindahan kayaknya nih. Kalau anak-anak yang dari nol, paling dia tamatnya kalau dia masuk kelas 1 SD itu, kelas 2 atau kelas 3 dia wisuda dia. Kalau di metode tilawati. Mana ayah atau bundanya Zaki? Silakan ke depan. Sampai dipanggil, masa nggak mau datang lagi? Ayah bundanya Zaki. Oke. Baik, Zaki, cita-citanya mau jadi apa? Arsitek yang hafiz Quran. Arsitek yang hafiz Quran, Masya Allah. Kita doakan, ke arsiteknya yang betul-betul profesional. Jangan arsitek-arsitekan. Oke? Baik, Zaki. Ada bapak sini, Bu. Bapak ada ikut? Baik, sebut dari sana, Pak. Saya minta langsung dari wali murid. Wali murid yang kebetulan hari ini anaknya wisuda. Nomor berapa yang diminta di nomor 1 sampai 41? Nomor 23. Tanggal lahir 23. Tanggal lahir semua nih, nggak ada yang ambil tanggal lahir saya. Ini nih. Oke, dibaca ta'awuz basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Silakan. Bacaan apakah yang berwarna merah? Bunyanun izhar mutlak, nun sukun bertemu ya dalam satu kalimat, jelas bacanya. Bunyanun dibaca izhar Mutlak. Kalau seandainya ya ini berpisah namanya Idgham bi gunnah. Kalau seandainya ya-nya berpisah namanya idgham. Idgham bi gunnah. Kalau jadi satu namanya Izhar mutlak. izhar mutlak. Jadi beda ya Bunda deh. Kalau bun ya dalam satu kalimat namanya izhar mutlak atau izhar wajib. Tetapi kalau seandainya ini pisah itu namanya idgham bi gunnah. Sekarang uraikan hukum tajwid semuanya biar lengkap karena sedikit. 1 2 3. Inna gunna musyaddadah, nun tasdid dong 3 harakat. Nallah lam jalalah tafkhim, lafaz Allah didahului fathah tebal bacanya. Bulla idgham syamsiyah, lam ta'rif bertemu lam tekan bacanya. Zi mad tabi'i kasrah bertemu ya sukun panjang 2 harakat. Hi mad silah qasirah, dhamir berharakat kasrah berdiri tidak bertemu hamzah atau sukun panjang 2 harakat. Fangka ikhfa hakiki, fathatain bertemu kaf samar bacanya. Anna gunna musyaddadah, nun tasdid dong 3 harakat. Humbu ikhfa syafawi, mim sukun bertemu ba samar bacanya. Nummu idgham bi gunnah, domatain bertemu mim tekan dong 3 harakat lamanya. Sus mad arid lis sukun, huruf mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf, panjang boleh 2, 4 sampai 6 harakat. Tepuk tangan semuanya, Masya Allah. Ini dia hafal menguraikan tajwid. Tajwidnya hafal enggak? Coba saya tanya sekarang. Khusus tajwid
Apa yang dimaksud ikhfa hakiki? Nun sukun atau tanwin bertemu huruf 15. Ta sa jim dal zal za shin sin qad dad ta za fa qaf kaf sama bacanya. Apa yang dimaksud idgham bi gunnah? Nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya nun mim waw tekan dalam 3 harakat. Qalqalah ada berapa? 2. Sebutkan. Qalqalah sughra, qalqalah kubra. Apa yang dimaksud qalqalah sughra? Huruf qalqalah sukun asli mantul bacanya. Yang qalqalah kubra? Huruf qalqalah sukun sebab qaf lebih kuat pantulannya. Lafzul jalalah dibagi berapa? Lafaz Allah 2. coba sebutkan. Lam jalalah tafkhim sama lam jalalah tarkib. Apa yang dimaksud lam jalalah tafhim? Lafaz Allah didahului fathah dhammah tebal bacanya. Baik, saya semua sudah bisa ini. Kita tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan semuanya, alhamdulillah. Guru, saya lihat hari ini tidak ada yang memojok-mojok. Semuanya senang karena anaknya kayaknya semuanya sama, kualitasnya sama. Dan terima kasih, ada hadiah Bunda. Nanti terima kasih banyak ya. Silakan kembali ke tempat semula. Baik ayah bunda semuanya, setelah kita tampilkan kemampuan anak-anak kita di uji publik siang hari ini dan proses pembelajarannya semua ini tidak langsung instan seperti ini. Semuanya mayoritas berasal dari tidak memahami, tidak mengenal huruf. Dan sampai dengan saat ini anak-anak kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil, bisa mengeluarkan tajwid dan gharib. Dan pada tanggal 30 November kemarin, anak-anak kita sudah melaksanakan munakosyah tingkat pusat. Jadi munakosahnya bukan orang Lombok, tapi langsung ke Surabaya. Dan sesuai dengan penampilan anak-anak kita pada saat hari ini, kita nyatakan semuanya lulus. Dan insya Allah semuanya ayah bunda semuanya menyaksikan. Dan bacaan anak-anak kita alhamdulillah luar biasa. Dan mungkin ayah bunda juga kalau kami tes seperti ini ada yang belum nyampe. Tapi alhamdulillah anak-anak kita sudah. Dan ini adalah pesan buat kami semua, para wali murid. Kita membentuk anak seperti ini tidak mudah. Anak-anak yang di depan ini adalah orang tua yang betul-betul mendukung proses belajar. Ada yang tidak mau mendukung, tidak punya rasa syukur. Anaknya sudah bisa, setahun tidak bayar infak. Keluh guru kan. Alhamdulillah anak-anak kita semuanya terbayar semua. Dan guru-guru itu sudah merasakan bagaimana infak yang diberikan ayah-ayah bunda semua. Dan dari kami atas nama Tilawati Pusat, atas nama cabang Tilawati Lombok dan panitia mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf atas segala kurangnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.